peradilan. Tempur di pengadilan seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Dengar. Sejelek-jelek Pak Jokowi dia mantan presiden. Emang Tapi jelek? sejelek-jelek Mas Suryo. Emang jelek dia? Mas Roy Suryo pernah juga jadi menteri. Kuasa tidak punya Anda nilai tidak hukum. jujur dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Ganti di kuasa hukum. Jangan ngajari Ganti. saya. Kalian Anda makin tidak terlalu. boleh. Kalau Anda bicara, jangan ngajari. Jangan ngajari klien saya. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Saya kan tidak ikut di urusan ijazah S1. Oke. Kenapa saya dipanggil dalam 12 orang itu? Harusnya dibedakan dong. Nah, ini yang saya harap kepada Mabes Polri, begitu juga lewat adinda saya, Freddy Damanik, Pak Sekjen Pradi Bersatu, dan kawan-kawan agar bisa melihat bahwa ini persoalan Bang Egy tidak dibawa dalam rangkaian peristiwa ijazah S1 yang gaduh sampai sekarang. Itu poinnya. Poin yang ketiga, saya juga ingin sampaikan bahwa saya melihat bahwa Bang Egy ini, mohon maaf ya, dia curhat. Dia bilang begini, Adinda, saya ini kan terlapor. Mas Roy Suryo itu terlapor. Kami ada 12. Tapi kenapa yang ribut? Apakah Pak Mahfud? Apakah Novel Baswedan? Apakah Busro Mukoddas? Ribut, jangan ada kriminalisasi ketika Abraham Samad akan dipanggil. Ini tidak adil, kata beliau. Dan saya katakan memang ini tidak adil. Kenapa? Berarti yang 11 lagi boleh dong dikriminalisasi. Jadi mereka ini sesungguhnya tidak solid. Tidak solid. Tapi saya mau nanya ke Bang Rasman, apakah Bang Rasman menilai bahwa kasus ini kriminalisasi? Maksudnya? Pelaporan, kemudian proses hukum terhadap ke-12. Saya mau katakan bahwa sampai hari ini belum terbukti ada kriminalisasi. Belum terbukti ada? Belum. Oke. Karena itu, kapan kita katakan ada kriminalisasi? Nanti kita lihat di persoalan persidangan. Karena itu saya katakan, agar Bang Egy dikeluarkan, jangan masuk di situ dan dia harus diposisikan sebagai saksi sebenarnya. Untuk membuktikan bahwa persoalan ijazah S1 ini tidak gaduh sampai sekarang. Itu poin 3. Poin 4. Saudara Aiman, saya mau sampaikan bahwa Bang Egy ini adalah petarung tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Khozinuddin ini saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa dengarin dulu, makanya saya, saya dengar. Boleh dengan kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda, itu baru petarung sejati gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Kau jangan sensitif kali. Iya, saya sensitif kalau nomor saya dengar disebut. dulu, makanya saya ngomong. Oke. Iya, Bang. Nah, silakan, Bang Rasman. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Iya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sepil-sepil nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sepil-sepil nama aku. Oke. Bung Aiman. Singkat aja, Bang. Saya ini bukan tempat berantem lagi. Kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Saya Apa dengar. masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya. Saya udah bilang saya. Gak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Kok tidak? Saya tidak perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saya tanya. saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya Saya aku. tanya, betul tidak Apa Anda? urusannya? Kau Apa kaitannya, tanya Bang? aku. Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Bentar. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber yang akan menjawab tanyaan kau. Bung Aiman, Jika kau tidak mau menjelaskan, sudah selesai. Tidak perlu kau tanya-tanya aku. Saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Bang Egy mengatakan, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa. Tapi terhadap saya, Ahmad Khozinuddin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini. Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan ikuti.
Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman. Itu baru gentle. Dengar itu Mas Roy. Ini kalian penting. buat Nggak penting. beranak pinak. Tunggu dulu. Oke. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya nggak penting. Bagi saya, Bung Aiman. Tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan Kau hakim. nggak usah ngajari orang lain Nggak usah beracara. ngajari. Jadi, Kau fokus saja Oke. kerjaan kau. kau kok sibuk kali kau? Udah singkat, Kau pun ya. sibuk kali ngajari aku kerja. Kan gua ajari kau. Kau siapa Oke. kau di sini? Baik, oke. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain, Bos. Keras saja nggak Kau apa-apa. bisa Nggak bicara ada nggak masalah. senang, Kau bicara kiri keras nggak ada kanan tidak masalah. senang. Oke. Jadi Baik, gini, jadi bagi saya yang penting adalah tolong agar yang pro Pak Jokowi mempersiapkan data yang kuat. Karena orang juga nanya, ini yang selalu tampil di Rakyat Bersuara ini kok bukan pengacara Pak Jokowi? Legal standingnya mana? Nah itu. Ada pelapor. Sehingga orang menganggap, wah ini udah kepentingan apa nih, rating atau apa? Tapi saya percaya Aiman tidak begitu orangnya. Nah karena Bung itu, Ade itu pelapor. ya betul. Beberapa kali pengacara Pak Jokowi juga hadir, kan ganti-gantian, nggak saya harus selalu setuju ada. Adindaku. Ya. Cuma kan saya ngomong tadi, supaya Rakyat Bersuara benar-benar tampil, tolong agar kubu yang pro Pak Jokowi, agar kubu yang sedang mencari kepalsuan ijazah Pak Jokowi, ayo kalian tempur di pengadilan. Bukan di Rakyat Bersuara tiap minggu, capek rakyat ini. Itu dari saya. Terima kasih. Satu aja sedikit Bang Aiman, karena tadi saya disebut, ya, saya ingin menyejukkan saja. Ini WA dari Bang Egy Sujana, Oke. ya boleh di zoom, ya. Jangan terpecah kita Bro Roy. Walaupun ada berita-berita untuk memecah kita, tabayun langsung kepada Abang. Dan saya udah tabayun ke Bang. Ini barusan. Ya, tadi malam. Mas Roy. Tadi malam. Enggak, Mas Roy. gini Bang Rasman. Iya, saya tahu itu sudah dikirim ke saya Iya, percakapan kalian. makanya nggak usah kita dipecah. Kita tidak dipecah, makanya Ya udah. saya bilang saya ini di tengah, Udah. Bang. Betul. Dan Mas satu Roy, lagi. Satu Mas lagi. Roy, Satu lagi. Mas Roy punya lawyer kan? Lu iya. kenapa? Oke. Iya. Mas Roy di mana-mana lawyer mengingatkan kliennya. Iya. Apa itu? Praduga Udah, tidak udah. bersalah. Nggak Mas usah. Roy bilang ijazah palsu. Harusnya lawyer jangan nasihati. ngajari kuasa hukumnya. Aku Tidak kuasa ada yang hukum Roy disebut di dengan sini. duka. Satu lagi. Kau jalan saja sendiri, gak usah Nah. ngajari kuasa hukum Roy. Aku kuasa hukum Roy di sini. Satu lagi Mas Aiman. Ya, silakan. Nih, bagus banget. Setelah launching buku, Bang Rasman, dengerin aja sebentar. Iya, iya. Ya, Brother Roy yang baik, ya, untuk komunikasi kita selanjutnya soal buku. Jadi berminat beli buku. Jadi tidak ada sedikit pun slack antara saya dan Tidak Bang ada. Egy. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, clear. Udah. Kita friend kita. Yang saya mau adalah Udah. supaya rakyat tidak tiap malam disajikan dengan berita ini itu tidak beres-beres. Masuk di pengadilan. Perkara ada kasus lain, biarkan dia menyusul. Bang, Supaya tidak beranak bentar. pinak. Itu saja. Yang menunggu ada. pengadilan bukan abang, kita pun semua menunggu pengadilan. Bukan maksud saya. Gini, Mas Roy. Kalau belum pengadilan selesai. tentu kita bicara nanti. Adindaku, Ada hal yang lain. Kalau Justru rakyat ada- bersuara, pasti mana yang trending dia akan angkat. Itulah buktinya wartawan. Dan memang jadi rujukan rakyat bersuara yang saya katakan. Kalau Mas Roy ingin kepastian hukum, kan yang dicari sekarang mana lebih penting? Ijazah atau buku? Ijazah atau skripsi? Yang orang lebih penting ya ijazah. Fokus ke ijazah. Sudah. Lalu kemudian Sudah siap, sudah fokus kami. Lalu kemudian terkait dengan Projo, mereka mengatakan bahwa kami benar. Ya sudah dorong, yuk cepat. Polri kita dukung supaya cepat memproses kepastian hukum untuk mereka ini. Clear, tidak ada perdebatan di sini. Tidak usah sampai sensitif, percuma. Oke. Tapi inilah bijaknya rakyat bersuara. Dia menampilkan dua kekuatan dan saya yakin ini akan lahir yang terbaik. Minggu depan insya Allah akan ada putusan untuk kebaikan Indonesia. Bukan apa-apa Bung Aiman. Saya jelek-jelek Pak Jokowi, dia mantan presiden. Emang Tapi jelek. saya jelek-jelek Mas Suryo. Emang jelek dia. Mas Roy Suryo pernah juga jadi menteri. Nah, maksud saya Ini para kasihan tokoh Pak Jokowi loh intelektual dibilang Mas Roy, sejelek-jeleknya. Mas Roy. Maksud saya para tokoh intelektual ini marilah duduk pada tupoksi masing-masing supaya jangan berdebat di ranah yang tidak penting.
Saya melihat masuk di ruangan ini, ada yang pakai topeng, ada yang pakai rambut. Saya nggak ngerti. Begitu juga dengan Khosinuddin, Anda korsensi. Sudah. Saya ini berada. Aku bilang oke. kau fokus Gini, saja gini. nyampein. Gak Jadi usah saya sebut mau dulu. katakan adalah, Kau bicara-bicara tolong aja. secepatnya Mabes Polri dalam hal ini Polda Metro beri kepastian hukum. Oke, baik. Untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dan Bang Egy jangan masuk di ranah ini karena beliau tidak ikut dalam Baik, 12 orang ini. Baik. Thank you. Udah. Kita tunggu Dan penanganannya. serahkan semua pada orangnya dan pada kuasa hukumnya masing-masing. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting saya mau klarifikasi. Jadi begini, saya terima kasih kepada Pak Mahfud MD, juga tokoh yang lain, Pak Ferry Amsari, Biviti Susanti, Pak dan Busro lain-lain, juga. Pak Busro. Kenapa? Itu karena terkait klien saya juga, klien kami, Pak Abraham Samad. Semua sama ini Ya, Mas Roy. kenapa Bang flyernya Khosinuddin siapa itu- sih? Mas Roy. Egy Pak Abraham klien Anda nggak? Samad, Saya tanya. ya kan? Egy Sujana klien Anda nggak? Bentar kau. Emang saya tanya klien nggak? Kau mau dengerin Saya aku tanya tidak? klien Anda Saya nggak? tidak mau jawab kau. Saya tanya klien mau Anda ngomong. nggak? Oke. Anda nggak bisa Saya jawab. mau ngomong. Ya, oke. Makanya jujur. Makanya kau Jangan ada kalau dusta di mau antara punya kita. klien Budi punya surat Pesulima kuasa dulu. mengatakan, Kalau tidak katakan punya yang surat kuasa nggak sejujurnya. usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya Nggak Egy punya Sujana nilai. klien Anda nggak? Kau tidak punya kuasa, Alah, tidak Anda punya nilai tidak hukum. jujur dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Udah. Sudah Kapan cukup. saya dipecat dari advokat? Kapan? Sudah, Kapan udah. saya Sudah tanya? dikeluarkan. Kapan? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua. Kau tahu nggak arti dipecat? Oke. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat Oke, kau oke. ya. Berita acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Mental kau Oke, itu oke. Tak bisa sidang. Udah. Tak bisa sidang. udah. Tunjukkan. Saran kalau saya tidak. Mas Suryo, ganti di kuasa hukum. Oke, Jangan nanti. ajar Ganti. klien saya. Kalian Anda makin tak terganggu. boleh. Kalian Kalau makin Pak kasihan. Rasman nggak bisa Kasusnya. sidang karena Bentar. Rasman berita acara Oke. sumpahnya Kalau beratraksi kau di bawah saya. Hei, Udah. masyarakat Indonesia. Sebelum bisa, Udah, saya mau tanya. Udah. Sebelum Anda Anda bicara, jangan